Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Della Zalia dengan NIM 2414010289 dari kelas 4 PAIH. Adapun tujuan dari pembuatan video ini adalah untuk memenuhi tugas pengembangan bahan ajar PAI dengan dosen pengampu Bapak Dr. Ardiantoni MPD. Selamat menyaksikan. Nah teman-teman, adapun topik yang saya bahas kali ini adalah tentang akhlak terhadap sesama, yaitu jujur dan amanah. Nah sebelum saya memasuki apa sih pengertian dari jujur dan amanah itu, saya akan sampaikan terlebih dahulu apa capaian pembelajaran atau CP dan juga tujuan pembelajarannya atau TP. Nah teman-teman, adapun capaian pembelajaran atau CP dari topik saya ini adalah peserta didik itu menunjukkan perilaku mulia terhadap Allah, diri sendiri, orang tua, guru, sesama, dan lingkungan. Nilai utamanya jujur, disiplin, tanggung jawab, hormat, peduli, dan syukur. Kemudian adapun tujuan pembelajarannya atau TP, yaitu setelah mempelajari bab ini, peserta didik itu diharapkan mampu menjelaskan pengertian jujur dan amanah, menyebutkan dalil Al-Quran dan hadis tentang jujur dan amanah, menunjukkan contoh perilaku jujur dan amanah dalam kehidupan sehari-hari, dan membiasakan sikap jujur dan amanah di sekolah, rumah, dan masyarakat. Yuk teman-teman, kita simak videonya. Hari ini hari Senin. Mbak Nadia pergi ke sekolah. Dia terlihat murung hari ini. Kenapa Mbak Nadia kok murung ya? Karena sepatunya bolong. Dia diejek sama teman-temannya. Bu, hari ini Nadia nggak mau sekolah, Bu. Nadia malu, Bu. Sepatu Nadia bolong. Nadia diejek sama teman-teman, Bu. Mendengar perkataan dari Nadia, ibunya cuma bisa menunduk. Dia tidak punya uang untuk membelikan sepatu baru. Nak, maafkan ibu. Ibu belum punya uang. Nanti kalau ibu punya uang, ibu pasti membelikan sepatu baru untukmu. Nadia pun segera berangkat adik-adik dan berpamitan pada ibunya. Sekolah ternyata masih sepi karena jam masih menunjukkan pukul 6 pagi. Banyak anak yang belum datang ke sekolah. Nadia menunggu kawannya di depan gerbang. Tiba-tiba, "Wah, apa itu? Bukankah itu dompet?" Nadia celingukan melihat sekitarnya, lalu mengambil dompet itu. Dia membuka dompet itu dan dia sangat terkejut karena di dalam dompet itu ada banyak sekali uang. Dia pun berpikir, "Wah, bisa untuk membeli sepatu nih," katanya dalam hati. Dia langsung memasukkan dompet itu ke dalam tasnya, kemudian langsung masuk ke kelas. Selama pembelajaran, dia tidak bisa konsentrasi adik-adik. Dia terus memikirkan uang yang ada di dompet itu.
pulang sekolah pun berbunyi. Dia sangat bingung sekali. Apalagi pada saat pulang, dia melewati toko sepatu di pinggir jalan. Sepatunya bagus-bagus di dalam. Dia pun melirik sana kemari. "Cari apa, Dik?" tanya penjaga toko. "Saya cari sepatu, Mbak," kata Nadia. "Silakan pilih-pilih dulu. Adik mau yang mana?" "Yang ini berapa, Mbak?" tanya Mbak Nadia. "Oh, ini murah, Dik. Hanya 250 saja." Tiba-tiba Mbak Nadia teringat akan pesan ibunya, adik-adik. "Nak, jika suatu saat nanti kamu menemukan barang milik orang lain, maka jangan pernah kamu ambil, apalagi kamu menggunakannya. Karena barang itu bukan milik kita. Kalau kamu mengambilnya, sama saja kamu mencuri barang milik orang lain. Dan mencuri itu adalah perbuatan yang tidak terpuji, Nak," kata ibunya Mbak Nadia. "Dik, jadi beli yang mana?" tanya penjaga toko. "Maaf, Mbak, saya belum punya uang," kata Nadia. "Ya sudah, kamu pulang sana." Nadia segera keluar dari toko itu dan melihat identitas pemilik dompet. Ternyata dompet itu milik Pak Wahab, kepala sekolahnya. Dia pun langsung bergegas menuju rumah Pak Wahab. "Assalamualaikum. Assalamualaikum." "Waalaikumsalam. Nadia, tumben ke rumah Bapak. Ada perlu apa, Nak?" "Pak, tadi pagi saya menemukan dompet milik Bapak di depan gerbang. Ini, Pak, dompetnya. Saya kembalikan lagi." Pak Wahab pun sangat mengagumi kejujuran Nadia. Dia sangat senang, adik-adik, karena dia sudah mencarinya ke sana kemari, tetapi tidak juga ketemu. Saking senangnya, Pak Wahab pun memberi Nadia 3 lembar uang ratusan. Tetapi Nadia pun menolaknya, adik-adik. "Nggak usah, Pak. Terima kasih. Saya ikhlas membantu Bapak." "Ya sudah, saya pulang dulu ya, Pak. Assalamualaikum." Pak Wahab pun ibam karena beliau tertuju pada sepatu Nadia yang bolong. "Tunggu, Nak. Tunggu. Pak Wahab pun mengambil sepatu milik anaknya dan diberikannya kepada Nadia. "Ini ada sepatu baru untukmu." "Hah? Sepatu baru, Pak? Terima kasih ya, Pak. Saya senang sekali." Nadia pun sangat gembira, adik-adik, karena menerima sepatu pemberian dari Pak Wahab. Sebenarnya sepatu itu adalah milik anak Pak Wahab, tetapi tidak muat. Karena mubazir, maka diberikan kepada Nadia. Nadia pun sangat senang. Dia pulang dengan hati yang riang. Nah, adik-adik, dari sini kita bisa mengambil sebuah nasihat, yaitu apabila kita menemukan barang milik orang lain,
maka sudah kewajiban kita untuk mengembalikan kepada yang punya. Karena kalau kita malah menggunakannya, maka kita sama dengan mencuri. Mencuri adalah perbuatan yang tidak terpuji. Sekian dulu cerita dari